Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu sekalian. Saat ini kita kembali mengadakan podcast yang intinya kami menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten sesuai dengan bidang ataupun hal yang akan kita bicarakan pada saat ini. Nah, sungguh berbahagia sekali sahabat Bawaslu sekalian. Hari ini kita sangat terhormat dengan kehadiran salah satu birokrat ulung dan birokrat profesional, yaitu Bapak Ari Yuswandi, SKM MKM. Beliau merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjabat sejak tahun 2025. Selamat datang Pak Ari. Terima kasih. Selamat datang pertama Pak di Bawaslu Sumatera Barat. Kami juga sangat terhormat dengan kedatangan Bapak, sangat berbahagia walaupun kami hanya bisa menyebut Bapak di ruangan yang seadanya Pak. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami, mungkin kami juga berharap ke depan ini bisa mendapatkan pencerahan dari Bapak, bisa mendapatkan beberapa wawasan tentang beberapa hal terkait dengan PNS khususnya, karena memang Bapak selaku Sekda Provinsi Sumatera Barat ini tentunya banyak pengalaman bagaimana dalam hal pembinaan karir PNS ataupun ASN, utamanya dalam hal-hal yang bersinggungan nantinya dengan netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada, Pak. Sahabat Bawaslu sekalian, Pak Ari Yuswandi selaku Sekda Provinsi Sumatera Barat mulai berkarir di ASN PNS mulai tahun 2000. Nah, ini menandakan profesionalitas beliau, bagaimana beliau bisa berkarir sedemikian rupa sehingga saat ini menjabat sebagai Sekda Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu kita ke depan akan mencoba menggali beberapa pandangan dan ide beliau serta pengalaman beliau tentang netralitas ASN khususnya di kalangan ASN Provinsi Sumatera Barat. Pak Sekda, kita mohon izin pada Bapak, ada beberapa hal yang mungkin akan kami tanyakan nantinya. Boleh, silakan. Baik Pak. Nah, yang pertama Pak Sekda, dalam pengalaman Bapak selama apakah itu menjadi Sekda ataupun dalam hal di jabatan sebelumnya, bagaimana Bapak melihat realitas ASN ini dalam rangka ataupun dalam dihadapkan dengan situasi politik terutama menjelang pemilu dan pemilihan, Pak? ASN dalam hal ini merupakan kelompok masyarakat yang dari segi pengetahuan, pemahaman dan informasi itu lebih dibandingkan masyarakat secara umum, apalagi kalau dikaitkan dengan pemerintahan. Kemudian tentu dengan keberadaan tersebut sebenarnya sangat strategis keberadaan ASN tersebut di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan informasi yang lebih akurat, lebih objektif tentang perkembangan di pemerintahan termasuk juga politik. Nah, peran-peran ini harus dimanfaatkan secara lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Namun di sisi lain tentu karena ASN ini tadi punya informasi, pengetahuan, wawasan yang lebih, seringkali juga kalau tidak hati-hati akan menjadi corong penyambung lidah untuk katakanlah misalnya kalau di pemilu legislatif itu partai atau caleg. Kalau di pilkada adalah cakadanya gitu. Nah, maka oleh sebab itu harus ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana ASN bersikap. Nah, kita kan punya Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN dan PP 94 tahun 2021 yang akan disebut pegawai, termasuk juga ada SKB tentang pembinaan dan pengawasan waktu masih ada KSN ya Pak. Nah, ini semua dibuat dalam rangka memang agar ASN itu tidak terjebak dalam dikotomi politik nantinya kan, keberpihakan yang tentunya keberpihakan yang tidak sehat. Ya, jadi Pak, terkait dengan yang Pak Sekda kemukakan di atas di sebelumnya tadi bahwa memang tentang netralitas ASN ini juga diatur dalam Undang-Undang 20 2003 Pak tentang ASN.
Nah, kaitan hal tersebut Pak, ini bagaimana sih Pak, Bapak selaku Sekda bisa menjaga profesionalisme ASN itu di kalangan, di jajaran birokrat, khususnya di Sumatera Barat Pak? Ya, pertama polanya adalah pendekatan yang paling saya suka itu adalah mulai dari diri sendiri. Oh, jadi harus berdasarkan kesadaran pribadinya ya Pak? Ya, kalau saya sebagai seorang sekda, tentu sekda harus memberikan contoh bagaimana menjaga netralitas. Nah, sehingga itu menjadi cermin bagi ASN yang lain. Ya. Karena sekda adalah, kalau kata teman-teman, bapak itu adalah bapaknya kami, ASN di Sumatera Barat. Gitu. Ini kalau bapaknya tidak netral dalam konteks hal ini, tentu akan merusak tatanan yang sudah dibuat, ada aturan yang dilanggar dan begitu. Jadi ada nggak Pak, apakah itu dilaksanakan sebelum pemilu atau pilkada? Apa ada kegiatan yang secara khusus untuk mensosialisasikan netralitas ASN ini Pak di lingkungan PNS Pak, di ASN di Sumatera Barat? Biasanya kan setiap akan ada pemilu itu kita membuat semacam komitmen bersama. Oh, itu pernah dilakukan ya Pak? Pernah dilakukan komitmen bersama. Waktu itu saya belum jadi sekda. Oh, saya. Komitmen bersama bahwa ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu, baik legislatif ataupun kepala daerah. Jadi bagaimana case-nya Pak, seandainya memang ada beberapa personal dari kita ASN yang mungkin secara personal yang seperti Pak Sekda kemukakan tadi, ada beberapa orang yang memiliki kedekatan personal yang kan tidak bisa dihindarkan ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak supaya ini tidak menjadi istilahnya menjadi suatu penilaian dari masyarakat tentang keberpihakan personal itu kepada apakah itu salah satu calon baik pilkada ataupun pileg lainnya Pak itu. Ya, kalau jujur sebagai seorang manusia, setiap kita ini pasti punya keberpihakan. Betul. Punya kecenderungan, punya pilihan-pilihan. Ya. Tapi pilihan-pilihan itu adalah bersifat individual. Nah, dalam konteks sebagai seorang ASN, kita kan nggak bisa ikut mengkampanyekan orang lain. Karena bukan wilayahnya ASN. Itu juga diatur dalam undang-undang tadi ya Pak ya, tidak boleh berpolitik praktis ya Pak. Iya, tidak boleh berpolitik. Kalau memilih kan tetap diberikan ruang untuk ASN memilih. Bahkan sebenarnya saya, kalau dalam beberapa kali kondisi saya diskusi dengan teman-teman, justru ketika mohon maaf misalnya masyarakat kan ini nggak punya informasi yang utuh ya terhadap misalnya katakanlah partai politik, kemudian para caleg gitu ya, termasuk juga kepala daerahnya. Nah, itu kan kadang-kadang mereka informasinya tidak utuh. Betul. Maka tugas dari ASN lah untuk memberikan informasi-informasi secara lebih valid, lebih objektif terhadap calon-calon yang akan mereka pilih di dalam pemilu itu sendiri. Gitu. Dalam catatan kami, Pak Sekda, kebetulan pada event pilkada ataupun pemilihan di tahun 2024 ini, ternyata di Sumatera Barat ini, Pak Sekda, ada sekitar 56 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Nah, dari 56 itu ada 9 orang yang memang sudah divonis Pak, baik utamanya ini vonis administrasi Pak ya. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini, karena memang Bapak sebutkan tadi Bapak baru menjabat di 2025 dan ini mungkin rangkaian kejadian ini di tahun 2024. Nah, untuk antisipasi ke depan ini Pak, bagaimana dengan cara-cara kita bisa menyikapi agar pelanggaran ini tidak terjadi lagi di tahun mendatang Pak? Saya punya pengalaman menarik itu di pemilihan kepala daerah 2024 yang lalu. Pada waktu itu saya dipercayakan oleh pemerintah untuk menjadi pejabat sementara Bupati Kabupaten Tanah Datar. Nah, kebetulan di Tanah Datar itu yang menjadi calon kepala daerahnya adalah yang bersaing bupati dan wakil bupatinya. Oh, jadi pada masa sebelumnya mereka satu wakil ya Pak? Satu bupati, satu wakil bersaing dalam pilkada 2024. Oh iya Pak. Nah, cuma ada 2 pasang itu juga. Sehingga dinamika politiknya atau bahasa lainnya suhu politiknya begitu tinggi.
Jadi di dalam jajaran ASN sendiri itu terpecah gitu, Pak? Terlihat dari situ ada ASN yang terpecah. Nah, nggak tahu saya awal mulanya bagaimana, karena kita baru datang di situ menjadi PJS, kan berarti kan sebenarnya perjalanan sudah agak lama. Betul. Tapi dalam perjalanan itu saya menemukan dan mendapatkan informasi dan laporan ada 2 ASN di jajaran Pemkab Tanah Datar itu yang sudah dilaporkan ke awalnya untuk masyarakat KSN ya Pak ya? Ke Gakum malah. Ditangani Gakum dulu ya? Ditangani Gakum. Nah, saya mencoba untuk mencari informasi dan bahkan sempat memanggil ASN yang dinyatakan punya kedekatan dan akhirnya dilaporkan itu agar memang lebih menahan diri. Kita pasti akan punya pilihan-pilihan dan mendukung. Itu kan hak kita sebagai warga negara. Tapi yang mesti kita jaga adalah jangan menampakkan keberpihakan itu, apalagi kepada khalayak. Kan seperti itu ya. Nah, saya saja di keluarga, di istri dan anak-anak itu pas contohnya pilek legislatif itu pas mau ke TPS, anak menanya gimana ya kita pilih siapa ya? Baru begitu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Artinya memang sudah ada dialog-dialog di keluarga. Ini calon-calon legislatif kita, ini calon kepala daerah gitu ya. Karena awalnya lebih dulu legislatif ya. Tapi pas di hari itu gimana ya? Ya udah, ini kan udah ada calon-calon. Berarti kita masing-masing sudah punya pilihan ya Mas Sekda. Kalau mau ikut pilihan ayah juga boleh kan, nggak masalah kan bagi keluarga gitu kan. Betul. Kalau mau punya pilihan sendiri silahkan, tapi kan sudah kita bahas sama-sama kan begitu. Jadi Pak, seperti yang Bapak utarakan tadi, dalam kondisi yang Bapak baru menjabat PJS waktu itu, nah waktu itu apakah ada Pak tekanan yang dihadapi oleh ASN khususnya terhadap dari beberapa, apakah itu calon kah? Jadi secara tidak langsung ataupun secara langsung bisa mempengaruhi ASN Pak? Ya, jadi memang melihat ya kondisi dan informasi yang saya peroleh ketika awal-awal menjabat sebagai PJS itu, maka saya ambil kesempatan di apel pertama di kantor Bupati itu, hari pertama saya berdinas, saya menyampaikan di apel itu untuk menekankan kembali agar ASN ini berhati-hati dan menjaga netralitas. Nah, kita tidak bisa melarang keberpihakan, tapi ini bukanlah panggung untuk saling berlomba-lomba juga untuk mendapatkan kemenangan di antara ASN ini, apalagi sampai berkubu-kubu gitu ya. Nah, ada kubunya nomor 1, ada kubunya nomor 2 gitu kan, seperti itu. Nah, ini kan yang mesti kita coba netralisir. Nah, kalau ASN terpecah, ya bayangkan kalau bagaimana dengan masyarakat gitu. Iya, jadi kawan Bawaslu ini suatu pengalaman yang menarik dari Pak Sekda sebelumnya, bahwa memang pada saat pemilu atau pilkada itu kita sebagai ASN mungkin Pak Sekda memang dihadapi oleh beberapa pilihan ya Pak ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus mampu untuk tidak menunjukkan sikap keberpihakan terhadap salah satu calon. Nah, berkaitan tersebut Pak Sekda, bagaimana waktu kejadian itu Bapak bisa membangun, apakah itu kolaborasi dengan Bawaslu? Ya, jadi kita membangun komunikasi. Kan ada masa kampanye debat gitu ya. Kemudian Bawaslu juga berkunjung ke tempat saya, kita diskusi. Jadi teman-teman Bawaslu menyampaikan, nah ini perkembangan yang ada di Tanah Datar ya. Ada potensi-potensi dan ada kemungkinan itu tadi ya yang sampai dilaporkan ke Gakum gitu ya. Nah, artinya bahwa kondisi di Tanah Datar untuk ASN itu tidak biasa-biasa saja. Bahkan isu politiknya lebih tinggi ya Pak? Bahkan ada isu-isu tertentu yang dimanfaatkan untuk saling menguatkan calonnya masing-masing dengan berbagai macam isu. Memanfaatkan, misalnya saya ingat sekali masalah jalan berlobang itu pun bisa di Tanah Datar, isu yang ini ya Pak. Itu jadikan isu dan inilah ya black campaign. Jadi saya sampaikan bahwa kita harus luruskan
kebetulan beberapa ruas jalan yang rusak dan berlubang itu adalah jalan provinsi. Jadi tidak pas jika ini jadikan komoditas politik untuk saling menjatuhkan di antara calon pasangan. Nah ini adalah tanggung jawab provinsi. Nah, saya katakan bahwa saya ingat sekali di apel itu, nah, pemerintah provinsi sudah mulai nih secara bertahap memperbaiki jalan ini. Itu contoh ya. Jalan provinsi bisa dimanfaatkan untuk bahan kampanye dan untuk menyerang akar begitu lah kira-kira ya. Terus Pak, kalau di lingkup Provinsi Sumatera Barat gitu Pak, apakah ada penugasan khusus dari jajaran Bapak yang bisa memantau netralitas ASN ini Pak? Ya, jadi setiap kita sebenarnya diarahkan untuk ikut memantau, khususnya di daerahnya masing-masing. Misal saya orang tanah datar, nah ditugaskan untuk memantau perkembangan yang ada di tanah datar. Ada pejabat lain yang asalnya Padang Panjang, nah, mereka ditugaskan untuk memantau bagaimana perkembangan situasi pemilu di Padang Panjang. Itu secara informal kah atau secara himbauan dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, gubernur. Kemudian juga pas hari pemilu juga diberikan surat tugas untuk langsung memantau. Baik. Jadi kami kan selaku jajaran yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat keberadaan Bawaslu ini dalam pelaksanaan pemilu? Apakah memang diperlukan atau tidak diperlukan, Pak Sekda? Ya, apapun kondisi yang kita akan temukan dalam kehidupan ini, kan mesti ada pihak yang berada di posisi tengah, penengah ya. Apalagi ketika ada sebuah kompetisi. Kalau pertandingan bulu tangkis ada wasit, ada juri juga yang jaga line ya, garis batas pinggirnya. Kan begitu juga semua pertandingan itu kan ada wasit dan ada jurinya yang mengawasi dan memantau proses dan pelaksanaan pertandingan. Nah, pemilu ini kan juga sebagai sebuah bentuk kontestasi antara calon-calon yang ada, maka perlu ada yang menjadi wasit pengawasnya. Berarti diharapkan harapan kita bersama bahwa pengawasan pemilu ini dapat dilaksanakan lebih baik lagi oleh Bawaslu di tahun depan ya Pak. Nah, ini dan kan memang ini juga ya izin kan personilnya Bawaslu terbatas ya. Betul. Pak, nanti akan ada Panwaslu kecamatan gitu. Dan jumlahnya kan terbatas. Betul. Maka tentunya perlu juga melibatkan komponen-komponen masyarakat yang kita bisa minta informasi dari mereka. Nah, sehingga tentu informasi ini akan disaring dulu kan oleh pihak Bawaslu memastikan. Kemudian ada aparat kepolisian, juga ada TNI yang juga mereka harus netral. Ini bisa menjadi mitra yang diberdayakan oleh Bawaslu. Karena mereka sudah eksis di masyarakat dan sudah tahu realita dan kondisi masyarakat itu. Ini sahabat Bawaslu, ini menarik karena ini merupakan statement dari Pak Sekda. Ini merupakan penguatan kepada kita bahwa keberadaan Bawaslu di tahun depan kita harapkan lebih baik lagi dalam rangka untuk menguatkan dalam pengawasan pemilu dan pemilihan di masa mendatang, Pak Sekda. Nah, kemudian Pak Sekda, apakah ada di dalamnya, kalau memang dalam jabatan struktural Bapak sebagai boleh kita kan pimpinan ASN tertinggi Pak di Sumatera Barat. Nah, kalau kita di level kepala OPD Pak, nah bagaimana peran-peran mereka? Apakah memang sama pengawasannya ataupun sama arahan yang Bapak berikan di dalam jajaran staf secara keseluruhan Pak? Ya, pada prinsipnya kan norma-normanya sama ya, tidak ada pengecualian. Terkait dengan pemilu, netralitas ya, itu kan sama Pak. Jangan sampai nanti kalau dia staf boleh bebas, karena dia pejabat maka dia terikat, kan nggak bisa begitu. Artinya kalau terjadi hal itu kan justru menimbulkan persoalan nanti di kemudian hari gitu. Jadi perlakuannya harus sama.
Baik apakah itu dia pejabat ataupun staf ya Pak ya? Ya. Ya karena ini kan sahabat Bawaslu kita kan kadang dihadapkan dengan dilematis di lapangan. Ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa hindari dalam rangka kita bisa menyikapi netralitas ASN di lapangan. Nah ini yang terakhir Pak Sekda, ya kami mungkin mengharapkan apakah bisa Bapak menyampaikan apakah ada pesan-pesan Bapak kepada seluruh ASN, utamanya untuk menjaga netralitas dalam event-event pemilihan dan pemilu di ke depan ini Pak. Ya, baik kepada seluruh ASN yang ada di Sumatera Barat tentunya saya menghimbau bahwa kita ini adalah aparatur pemerintah yang secara undang-undang dan regulasi lainnya diminta dituntut untuk bersifat netral, bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan umum di negara kita ini, baik itu legislatif dan kepala daerah. Nah ini sebenarnya sangat penting sekali dan harus dipahami dan diresapi dan diamalkan. Benar bahwa kita semua pasti akan punya pilihan-pilihan, tapi keberadaan kita tidaklah menjadi orang-orang atau kelompok yang mendukung salah satu kandidat atau calon. Keberadaan kita ini adalah justru membantu masyarakat untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih tepat, sesuai dengan informasi yang kita miliki. Nah, jangan sampai ASN ini terkotak-kotak karena perbedaan pilihan. Bahkan cenderung menjadi, mohon maaf Kak, sering juga ada yang terjebak menamakan atau mencemplungkan dirinya menjadi tim sukses dengan harapan bisa jadi ada janji-janji yang akan dia peroleh setelah terpilih. Misalnya yang dia dukung ini terpilih nantinya. Nah, maka pemerintah secara terus-menerus melakukan evaluasi dan mencari formulasi-formulasi ke depan, sehingga nanti promosi penempatan ASN itu sudah tidak terpengaruh lagi dengan situasi politik. Sebagai contoh, kita di Sumatera Barat dan ada beberapa kabupaten kota yang sudah memanfaatkan manajemen talenta namanya. Manajemen talenta. Nah, jadi ketika ada jabatan tertentu yang kosong, maka prosesnya adalah sudah berjalan sedemikian rupa, ada penilaian-penilaian yang sudah dilakukan. Seperti talent pool sistem. Kayak talent pool, memang begitu, talent pool begitu. Sehingga itu kan tidak dipengaruhi lagi oleh kekuatan-kekuatan politik seperti itu. Sehingga memang nanti ke depan yang akan menempati posisi-posisi itu adalah orang-orang yang memang kompeten. Kualifikasinya terpenuhi sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Baik Pak Sekda, sahabat Bawaslu sekalian, pernyataan Pak Sekda ini merupakan pemicu semangat bagi ASN khususnya di jajaran Provinsi Sumatera Barat ya Pak Sekda, bahwa memang dalam memanage ASN ini Pak Sekda tetap berkomitmen untuk bisa mengembangkan seluruh kemampuan ASN di Provinsi Sumatera Barat. Kita juga berharap ke depan seluruh ASN di Provinsi Sumatera Barat dapat melaksanakan seluruh arahan Pak Sekda sebagai pimpinan tertinggi di jajaran ASN di Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk itu kami kiranya sangat berterima kasih kepada Pak Sekda yang dapat berhadir pada sore hari ini Pak Sekda bersama kami di sini. Mudah-mudahan ini memberikan penguatan kepada kami dan kita semua, utamanya kepada seluruh jajaran ASN di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar tetap dalam menjaga netralitas baik dalam pemilihan dan pemilihan daerah, pemilihan kepala daerah maksudnya. Iya. Terima kasih Pak Sekda sekali lagi sama-sama Pak Renaldi. Sahabat Bawaslu sekalian, demikian beberapa hal yang telah kita kemukakan kepada Pak Sekda, dan Pak Sekda sangat antusias untuk bisa menegakkan netralitas ASN ini, dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran ASN di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Mari Pak Sekda, terima kasih. Dan sama-sama Pak. Akhirnya sahabat Bawaslu sekalian, kami sebagai penutup kami bisa kita sama-sama mengucapkan mutu Bawaslu ini Pak Sekda.
bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sama-sama ya? Iya Pak. Oke. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.